Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi berjumpa bersama saya Arif Ang. Oh, teman-teman, ini dia teknik saya menanam cabai tahap 2 atau tanpa pembalikan tanah setelah tanaman cabai tahap pertama habis. Jadi begini teknik saya menanam cabainya tanpa proses ulang tanah. Oke, ini dia teman prosesnya yang saya gunakan. Oke, jadi sebagai contoh ini teman, lahan tanpa proses pembalikan tanah atau ibaratnya kita mengolah tanah ulang. Jadi ini langsung ditanam itu boleh. Tapi intinya setelah selesai tanam cabai kita harus mengganti dengan varietas tanaman lain, misal terong, buncis ataupun mentimun. Jadi setelah mentimunnya habis, ini kan saya baru saja cabuti akarnya dan mentimunnya habis, kita langsung ibaratnya kencangkan plastik mulsanya dan di bedengan ini kita kasih pupuk. Itu aja teman. Jadi pupuknya itu sangat simpel dan murah, cukup menggunakan CM ya. Saya menggunakan CM seperti ini dari pupuk ayam petelur. Ini mulus menggunakan kotoran ayam boleh-boleh dan dengan campuran pakannya yang jatuh lah seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan pupuk kandang, misal pupuk kambing atau sapi itu boleh banget. Tapi saya lebih simpel yang ini dengan ini karena saya ini kan beli. Jadi satu kantongnya itu harganya 27.000. Ini saya karena saya lagi tidak punya pupuk kandang, saya menggunakan CM ini teman. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan pupuk kandang juga boleh. Oke. Jadi untuk yang pertama, teman-teman harus kasih lubangan dengan dipanja dengan menggunakan alat lubang dari kayu lah. Nanti saya akan contoh yaitu dengan panja. Jadi kedalamannya kira-kira antara 10 sampai 15 cm. Nah, seperti ini. Oke teman, jadi setelah terbentuk lubangan seperti ini kira-kira dalamnya 10 cm atau lebih lah, kurang lebih. Karena saya nggak bawa pengukur, jadi kurang tahu. Intinya 10 cm seperti ini. Jadi lubangan-lubangan seperti ini dengan alat namanya di kampung namanya panja. Jadi dari kayu yang diruncingi di bagian ujung seperti ini bawah ya kan, untuk membuat lubangan-lubangan seperti itu teman. Jadi setelah kita buat lubangan seperti ini, baru kita kasih CM-nya 1 genggam tangan atau 2 genggam nggak apa-apa. Jadi tujuannya ini dalam karena nanti ini akan di kasih tanah lagi untuk penutupnya ya kan. Jadi usahakan jangan terlalu penuh dulu teman. Seperti ini kita kasih seperti ini. Nah, jadi setelah terpasang semuanya contohnya seperti ini, kita diamkan minimal 1 minggu ataupun 10 hari. Karena ini CM-nya udah jadi, udah siap pakai, ini sebetulnya udah bisa langsung ditanam. Tapi kalau orang-orang kampung itu kurang mantap ya kan, saya juga, jadi saya harus diamkan ini minimal 1 minggu atau 10 hari. Jadi kalau udah ditaruh seperti ini langsung kita tutup tanah itu boleh, tapi saya tidak, saya diamkan dulu selama 1 minggu supaya dia lebih netral dan lebih siap tanam gitu teman. Jadi kita baru tutup dengan tanah. Jadi kalau mau tutup langsung dengan tanah itu juga boleh, terus diamkan 1 minggu boleh. Tapi saya seperti ini dulu biar kehujanan ya kan, seperti itu. Terus setelah itu kita tutup dengan tanah. Nah setelah kita tutup dengan tanah, baru kita tanam dengan tanaman cabai atau tanaman yang lain, itu terserah teman. Seperti itu. Jadi kira-kira seperti ini teman, cara saya menanam cabai tahap kedua tanpa pembalikan tanah ya kan, dengan menanam varietas tanaman yang lain dulu teman. Jadi seperti ini contohnya. Dan kita next lanjut kita lihat ya tanaman yang udah saya tanam dengan cara seperti ini. Oke. Oke teman, jadi kira-kira seperti ini teman. Cabainya kalau sudah ditanam ini 10 hari setelah tanam dengan pupuk CM yang tadi saya bicarakan. Jadi kalau dengan pupuk CM dengan cara didiamkan dulu selama 1 minggu, jadi ini tanaman cabainya itu langsung hidup teman. Jadi tidak panas karena CM nya itu udah siap dimakan atau diserap nutrisinya oleh
tanaman cabai seperti ini. Jadi kalau CM-nya masih terlalu hangat, itu harus didiamkan selama minimal tuh 1 minggu sebelum ditanam. Jadi contohnya seperti ini teman. Jadi kalau CM yang udah dingin pun aja, kalau petani di daerah saya tetap itu tidak berani langsung ditanam, pasti didiamkan dulu selama 1 minggu, ada juga yang 10 hari. Setelah itu baru tutup tanah dan tanam. Syukur-syukur kalau setelah kita pasang CM di lubangan yang tadi terus ada hujan, itu lebih bagus lagi teman. Jadi seperti ini teman, kira-kira tanaman cabai awal penanam tahap 2 kali penanaman. Jadi lahannya itu tidak dicangkul lagi, cuma kita buat galian yang atau lubangan yang seperti tadi dengan panja, cuma untuk meletakkan pupuk CM-nya. Kecuali kalau untuk proses lahan dibalik atau lahan baru, itu baru ada pupuk yang lain ya kan, misal pupuk kandang ya kan, digelar di bawahnya dengan campuran pupuk-pupuk organik dan pupuk kimia ya kan, seperti ada urea, ponska ataupun NPK. Jadi teman-teman lihat sendiri ya kan, tanamannya 10 hari aja sudah mulai tumbuh. Jadi setelah tanam kita boleh dikasih sekam di bagian pinggirnya teman. Supaya apa? Supaya itu tidak ngungkang. Jadi kalau sudah hujan tinggi, tanaman cabenya itu tanah-tanahnya di sampingnya itu tidak tergerus atau abrasi, jadinya kan dia roboh. Kalau ada sekamnya seperti ini kan, selain mencegah dari roboh atau abrasi tanah di sekitar lubangan, juga menekan pertumbuhan gulma atau rumput-rumput di sekitar tanamannya cabai itu sendiri teman. Oke teman, selanjutnya setelah usia tanam 2 minggu, ini kan baru 10 hari, setelah 2 minggu ini boleh kita susul dengan dikocor teman, pakai NPK dengan campuran garam dapur dan NPK ada itu di video saya yang sebelumnya itu ada, terus sama campuran pupuk cair organik dari urin kambing itu ada, itu juga bisa teman. Jadi nggak apa-apa teman. Jadi ini 14 hari setelah tanam atau 2 minggu ini boleh langsung dikasih pupuk susulan dengan dikocor. Ini akan lebih bagus lagi dan cepat tumbuh teman. Karena ini baru 10 hari saya belum kocor, mungkin 5 hari lagi saya akan mulai kocor. Oke teman, jadi kira-kira seperti ini teman proses saya menanam cabai tanpa pembalikan tanah. Jadi ini saya tuh biasanya sampai 3 kali tanam teman. Jadi kalau saya setiap tanam harus membalik tanah kan buang-buang modal ya kan, karena biaya cangkulannya aja udah mahal di tempat saya. Jadi saya selama 1 kali saya bedeng, ini saya akan tanam sampai 3 kali teman. Jadi setelah cabai nanti varietas tanaman lain, misal sayur, itu cabai lagi. Jadi kalau mau cabai ke cabai itu boleh, itu sangat boleh sekali mau cabai ke cabai, tapi dengan syarat tanahnya harus dibalik lagi dengan pengolahan tanah lagi kalau dari cabai ke cabai. Tapi kalau tidak dengan pengolahan tanah, kita harus mengganti dengan varietas tanaman lain, jadi selain cabai. Jadi seperti itu. Karena kalau kita langsung tanaman cabai dari cabai ke cabai tanpa pembalikan tanah itu kurang bagus. Kalau tidak percaya boleh dibuktikan seperti itu. Karena orang-orang di kampung sini kan banyak petani sayur, jadi jarang kalau dari cabai ke cabai karena cenderungnya itu kurang bagus. Kalau cabai ke cabai dengan dibalik tanah itu juga boleh sekali, itu nggak masalah kalau dengan pembalikan tanah. Oke, ini aja teman, kira-kira sharing-sharing tentang tanaman cabai versi saya menanamnya seperti ini yang saya bisa. Oke, saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani Indonesia. Arif,